Jadi pendekatan conventional planning tidak bisa diterapkan di sini. Govin Darajan menyarankan pendekatan menggunakan teori fokus planning untuk mengamati keberhasilan inovasi. Implikasi yang kedua, karena kaitannya dengan jangka panjang, maka akan muncul sesuatu perubahan lingkungan, dan perubahan lingkungan tersebut kadang-kadang memerlukan adanya eskalasi komitmen. Selama inovator mampu menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkannya memang secara rasional bisa menghasilkan prospek di masa sekarang maupun masa yang akan datang, maka tindakan eskalasi komitmen tidak selalu berarti jelek. Tetapi perusahaan modal ventura juga harus yakin bahwa ketika inovasi yang dihasilkan tidak mampu mengantar ke arah prospek yang baik, maka perusahaan modal ventura juga harus menghentikan pendanaan terhadap inovasi. Dan kaitannya dengan keberhasilan sosial. Keberhasilan sosial harus dicapai. Kita lihat contoh inovasi yang dilakukan di pasar modal, di pasar keuangan. Menarik bahwa misalkan sekuritisasi berlebihan terhadap aset-aset non-investment grade yang awalnya dilihat sebagai inovasi yang sangat berhasil secara ekonomi. Tetapi sekarang kita tahu bahwa secara sosial ini membawa dampak yang sangat besar. Karena di negara Amerika kita tahu banyak sekali warga negara yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat karena inovasi hanya berhasil secara ekonomi. Untuk mengatasi kegagalan, keberhasilan, untuk mengatasi dampak negatif dari keberhasilan sosial yang gagal, maka saya rasa pemerintah di dalam mengeluarkan undang-undang tentang perusahaan modal ventura perlu dilakukan undang-undang itu secara jelas, secara cermat, dan secara tegas, agar seandainya undang-undang itu diluncurkan, maka undang-undang itu bisa menjaga terjadinya dampak sosial dari peranan perusahaan modal ventura, baik untuk mendanai inovasi maupun perusahaan modal ventura untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pasar modal. Demikian jawaban saya atas pertanyaan ini. Berikutnya saya persilakan Dr. Setio Hariwiyanto untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Terima kasih. Hari Surino, dua pertanyaan mengenai teknologi, ada banyak mengenai apa itu substansi. Saya pertanyaan pertama dari satu tulisan saudara, saya mengatakan ketika hipotesis 5A tidak terbukti, Anda menguji hipotesis 7. Yang saya tanyakan bagaimana cara Anda melakukan tersebut, ya, karena hasilnya beberapa teknik teknologi. Yang kedua, setelah Anda melakukan berbagai uji hipotesis yang Anda telah nyatakan, Anda masih melakukan analisis tambahan. Apa tujuan analisis tambahan tersebut? Bagaimana melakukan dan hasilnya seperti apa? Dan untuk apa kira-kira? Saya kira itu dulu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Hariwiyanto, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Hipotesa 5A. Di dalam hipotesa 5A, saya melihat hubungan antara kompatibilitas image dengan eskalasi of commitment. Hipotesa saya mengatakan tidak ada pengaruh kompatibilitas image terhadap eskalasi komitmen di dalam kondisi bearish. Ternyata temuan disertasi mendukung hipotesa tersebut. Jadi saya melihat peranan dari image sebagai moderator dari hubungan antara eskalasi komitmen dengan kinerja. Maka saya pisahkan kelompok investor yang memiliki kompatibilitas image tinggi dan kelompok investor
yang memiliki kompatibilitas image rendah. Cara memisahkannya, saya lakukan dengan menghitung latent variable score dari variabel latent image compatibility. Karena pada hakikatnya variabel latent adalah variabel yang tidak bisa diukur. Dengan mengukur latent variable score yang pada hakikatnya adalah C-score, maka saya melihat C-score adalah skor dari latent variabel yang memiliki rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Maka angka latent variable score yang positif menunjukkan kompatibilitas image yang tinggi, dan latent variable score yang negatif yang menunjukkan tingkat kompatibilitas image rendah. Yang tinggi berjumlah 84 responden, sedangkan yang rendah adalah 82 responden institusi. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai analisis tambahan. Kenapa analisis tambahan saya lakukan pada investor individu? Dari hasil hipotesa pada investor individu, kelihatan bahwa alur hubungannya berhenti sampai ke eskalasi of commitment, baik ketika dihadapkan pada kondisi bearish maupun ketika dihadapkan pada kondisi bullish. Jadi hubungan antara eskalasi dan kinerja tidak terjadi. Maka dari itu muncul pertanyaan, apa yang mempengaruhi kinerja? Maka karena saya ingin mengetahui apa yang mempengaruhi kinerja, maka saya melakukan dua uji tambahan. Uji tambahan yang pertama adalah saya melihat hubungan langsung dari image compatibility dengan kinerja. Apakah terdapat hubungan langsung antara image compatibility dengan kinerja? Ternyata analisa tambahan pertama terbukti bahwa image compatibility yang tinggi memicu kinerja yang bagus. Analisa tambahan kedua saya lakukan karena ketika saya melakukan FGD terdapat satu temuan yang menarik. Kelompok investor individu, kelompok investor yang memiliki horizon investasi jangka pendek, dia cenderung tidak pernah melakukan eskalasi. Sedangkan kelompok investor individu yang memiliki horizon investasi jangka panjang, dia selalu melakukan eskalasi. Maka terjadi satu perbedaan yang ekstrim di eskalasi. Ini tercermin dari rata eskalasi of commitment itu mendekati 3 dengan standar deviasi 1. Jadi perbedaan secara ekstrim antara yang kiri dengan yang kanan. Sedangkan ketika kondisinya bullish, kinerjanya sama-sama positif. Maka kembali lagi saya memisahkan kelompok investor yang melakukan eskalasi dan kelompok investor yang tidak melakukan eskalasi. Pengukurannya saya lakukan terpisah. Terdapat temuan yang menarik. Kelompok investor yang eskalasinya tinggi, ternyata hubungannya dengan image positif, hubungannya dengan kinerja positif. Sedangkan sebaliknya, kelompok investor yang eskalasinya rendah, hubungannya dengan image signifikan negatif. Berarti rendahnya eskalasi dipicu oleh kompatibilitas image yang tinggi dan memiliki hubungan yang juga negatif dengan kinerja. Maka bisa saya simpulkan bahwa kelompok investor yang kompatibilitas image yang tinggi akan memiliki kinerja yang positif, baik kelompok yang eskalasi maupun kelompok yang tidak melakukan eskalasi. Demikian jawaban saya atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Saya persilakan kepada promotor 1 dari Ketua Tengku SMK Bagia untuk menyampaikan pertanyaan dan saran. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Anissa Mari Afif dan Bapak Dr. Setio Hari terkait dengan responden individu, ya, dan juga terkait dengan hipotesa 5. Nah, ini pada kondisi frame negatif, ya Pak Haris, yaitu kondisi bearish.
di mana pada kondisi frame negatif itu teori prospek mengatakan bahwa investor itu cenderung tidak menjual portofolionya sehingga akan terjadi eskalasi of commitment dalam bentuk perpanjangan waktu dan maupun penambahan finansial, aspek finansialnya ya. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, akan terjadi eskalasi of commitment. Kemudian pada kondisi frame negatif, Bapak menghipotesakan bahwa eskalasi of commitment itu berpengaruh negatif terhadap kinerja, di mana pada responden individu itu tidak signifikan. Kemudian begitu juga dengan hipotesa 5, karena tidak ada pengaruh antara image compatibility dengan eskalasi of commitment, maka kita bisa masuk ke hipotesa 7. Nah, di hipotesa 7 pada responden individu itu juga tidak signifikan. Artinya tidak ada efek moderasi dari image compatibility. Kok saya melihat apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak duga dalam membangun hipotesis yang berangkat dari model yang Bapak kembangkan, itu kok banyak tidak terbukti pada responden investor individu. Saya khawatir Pak Haris, jangan-jangan, mohon maaf ini di saat-saat terakhir ya, jangan-jangan model yang Bapak kembangkan dari awal dengan teori-teori yang Bapak gunakan itu jangan-jangan itu buruk untuk atau jelek untuk investor individu Pak, karena banyak yang tidak signifikan, terutama yang hipotesa 7. Demikian pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Esmi Baltia, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Saya yakin bahwa model penelitian yang saya bangun tidak salah. Model penelitian ini dibangun sebelum kita uji, awalnya melalui beberapa uji sebelumnya. Yang pertama adalah phase validity dengan para akademisi, yaitu dengan promotor, co-promotor. Kemudian phase validity saya lakukan dengan praktisi untuk melihat apakah model yang dibangun memang mencerminkan kondisi di lapangan. Saya juga melakukan 2 kali pretest, dan dari hasil phase validity baik dengan akademisi maupun dengan praktisi dapat disimpulkan bahwa model yang saya bangun memang dibangun berdasarkan landasan teori yang benar secara akademis.